Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Apa kabar Bapak Ibu hebat semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Insya Allah kita diberi kelancaran dalam menjalankan salah satu upaya belajar sepanjang hayat ini. Itu temanya guru penggerak Ibu, belajar sepanjang hayat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sungai Roban, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Bu Arya Andayani SPDI CGP Angkatan ke-11, yang saya banggakan Bapak Ibu hebat semua. Mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Selanjutnya yang kedua yaitu sambutan yang akan dibacakan langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang mana tema kita hari ini adalah Bapak pendampingan individu 2 dengan tema visi guru penggerak. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Nur Daroji SPDM MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Aryani sebagai pengajar praktek. Selamat datang. Mungkin yang ketiga kan kedua ini, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Ibu Rizky sebagai PP Angkatan 11. Dan tetap semangat Ibu. Apapun yang kerjakan, mudah-mudahan hikmahnya adalah yang terbaik untuk pian, untuk sekolah, dan untuk anak-anak kita semua. Dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Sungai Roban yang hari ini berkenan mendampingi Ibu Rizky sebagai pengamat atau sebagai apapun. Mudah-mudahan apa yang pian berikan dukungan kepada Ibu Rizky juga membawa dampak yang terbaik untuk yang semuanya, untuk sekolah, dan yang tidak kalah penting adalah untuk anak-anak kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan rahimnya kita diberi kesempatan sehingga bisa menjalankan tugas kita masing-masing, tugas pokok masing-masing sebagai ada PP, ada CP, dan sebagainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini alhamdulillah sekolah kita yang diwakili Ibu Rizky itu akan menyampaikan sebagai tugas mungkin ya, sebagai tugas CP untuk menyampaikan visi dan misi sekolah. Nah semuanya nanti akan diuraikan Ibu Rizky. Mudah-mudahan dengan uraian itu mungkin sinergis dengan apa nanti yang mungkin direncanakan oleh Ibu Rizky, dan implikasinya bisa berdampak baik untuk sekolah lagi, terutama pian-pian yang Pak Toh doakan. Mudah-mudahan Ibu Sekar, Ibu Ina, Pak Hair, Ibu Isna, Pak Aziz juga menyusul jejaknya Ibu Rizky untuk angkatan-angkatan berikutnya. Siap Bu Isna ya? Siap. Nah, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih Ibu PP bisa mendampingi CP kami. Bapak Ibu Rizky ini kebetulan yang ketiga di sekolah kami. Yang pertama Pak Mandu, alhamdulillah sudah bersandang BP, bukan CP lagi tapi GP. Angkatan berikutnya Pak Dudi, dan insya Allah Bu Rizky, insya Allah lagi nanti Bu Sekar. Ini terima kasih saja, silahkan nanti pian-pian dilanjutkan apa yang sudah tersusun acaranya. Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan, dan mohon maaf itulah tempat kami
Kemarin Ibu Rizky itu memakai di lab, ada di lab itu kayak apa? Lebih baik ruangan saya saja pakai ya. Ini bukan ruangan kepala sekolah, tapi ruangan kita semuanya. Nah, silakan aja. Apapun kalau hanya sedikit orang dipakai. Kemudian untuk selanjutnya mungkin saya tidak bisa Ibu Rizky untuk mendampingi pian-pian karena saya ada agenda lain, tapi jangan waktu. Ruangan tetap tidak ada apa-apanya, duit tidak ada, apa-apa tidak ada, jangan dikhawatirkan. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, selamat bekerja, selamat menunaikan tuntutan dari apa yang pian-pian ditanggung jawab oleh pimpinan dan pian-pian. Semoga lancar semua. Terima kasih dan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang atau lebih dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Memasuki acara yang ketiga yaitu pengarahan pengajar praktik yang kali ini yang terhormat memintakan kepada Ibu pengajar praktik CGP angkatan ke-11 kepada yang terhormat Bu Arya Andriani SPDI, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP 4 Surawadan, yang saya hormati juga Bapak Ibu yang hari ini hadir di ruangan diskusi kita pada hari ini. Bapak Ibu, saya pengajar praktek dari Ibu Rizky hari ini mendampingi beliau bertugas dari Kementerian Bapak menjalankan tugas bahwa hari ini kita fokus mendampinginya adalah mengkomunikasikan visi dan bahasa perubahan kepada kepala sekolah, warga sekolah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam juga kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hari ini mendapat berkah, barokah dari beliau. Kita semua diberikan syafaat, kelancaran, dan semuanya kegiatan kita berjalan. Bapak Ibu, dalam proses pendidikan, calon guru penggerak itu belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan mendampingi bersama Ibu Rizky di dalam diskusi ini. Di dalam diskusi ini Ibu Rizky akan menyampaikan aksi nyata beliau, kegiatan beliau selama 1 bulan berjalan melaksanakan kegiatan di dalam LMS, mengikutinya dan fokus kepada visi dan prakarsa perubahan yang sudah beliau susun. Terima kasih Bapak atas segala sambutannya dan kegiatannya. Bapak memfasilitasi kegiatan ini. Kami dari BGP, saya mewakili Bapak tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pak Armando itu Pak angkatan kita Pak, angkatan 5. Kami sama-sama guru penggerak di angkatan 5 dan sekarang juga sama-sama menjadi PP. Kemarin itu barengan Pak juga pada, tapi Ulun belum bertugas. Jadi Ulun bertugasnya angkatan yang ini. Bareng-bareng titip salam Pak dari beliau. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf juga Bapak jika ada kekurangan dalam kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ina Bapak Wajah. Terima kasih banyak buat Bu Arya Andriani yang telah memaparkan pengarahan tentang pengarahan pengajar praktik kepada kami semua. Memasuki acara yang keempat yaitu pemaparan materi visi guru penggerak oleh Bu Rizky. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum Bu Rizky memulai presentasi, boleh Bapak Ibu nanti bilang cakep bila saya membunyikan sebuah pantun. Mulai ya. Datang pemburu berambut lebat, makan indomie enak dikonsumsi. Untuk semua guru-guru yang hebat hadir di sini, mari kita bersama izinkan Bu Rizky untuk memulai presentasi.
Yang terhormat Ibu Rizky sebagai CGP Angkatan ke-11, kami silakan untuk memulai presentasi. Waktu dan tempatnya dipegang. Bu Rizky, sebelumnya belum ada kegiatan lain, kalau tidak berjalan silakan aja ditutup ini supaya awalnya ini luar biasa. Ini terserah pian aja. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada pian-pian yang bisa berhadir di sini meluangkan waktu untuk bisa mengikuti acara pendampingan individu 2 bersama Ulun hari ini. Yang Ulun hormati sama Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Sungaroban yang sudah menyiapkan ruangan sedemikian rupa, kemudian memberikan fasilitas ruangan ini juga. Terima kasih banyak untuk Bapak. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita masih bisa menikmati iman dan Islam sampai saat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, langsung saja di sini. Tadi Ibu Ina sudah membacakan sebuah pantun. Nah, Ulun juga akan membacakan, tapi bukan pantun ya. Ulun akan membacakan sebuah puisi. Ulun tidak terlalu pandai juga membaca puisi, tapi Ulun mencoba untuk membacakan sebuah puisi dari penciptanya itu Bapak Insinyur Soekarno. Mohon izin Bapak Ibu, Ulun membacakan sebuah puisi hari ini. Mudah-mudahan bisa didengarkan. Terima kasih. Aku melihat Indonesia, buah karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar lagu perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa, desa dengan mata bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku
melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas tangannya. Akan ulun lanjutkan. Selanjutnya di sini ulun akan menguraikan yang pertama tujuan diskusi hari ini ya Bapak Ibu. Jadi hari ini ulun mengajak Bapak Ibu hadir di sini adalah berdiskusi. Diskusinya adalah tentang cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti kita bersama-sama berdiskusi tentang mencapai cita-cita dan visi yang ada di sekolah kita. Baik, langsung saja. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa kalimat terumpang. Nah, nanti saya akan mengajak Bapak Ibu bersama-sama mengisi kalimat terumpang yang ulun tampilkan di layar. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nanti titik-titiknya Bapak Ibu bisa isi. Kemudian selanjutnya kita akan percaya bahwa murid adalah. Kemudian selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, situ ada titik-titiknya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kita sama-sama mengisi kalimat terumpang. Nanti kita akan setelah itu akan kita diskusikan bersama-sama. Apa saja hasil dari jawaban Bapak Ibu nanti kita diskusikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas ya? Jadi hari ini kita mengisi dulu, nanti kita diskusi sama-sama. Baik, kalau akan ulun bagikan, nanti pian tuliskan di papan tulis yang bukan menuliskan, menempelkan hasil jawaban pian nanti di papan tulis yang ulun sediakan. Di sini. Geser ya biar kelihatan. Oke, ulun akan bagikan kertasnya, nanti pian isi jawabannya sesuai urutannya. Pertama dulu nanti kita membimbing murid-murid yang seperti apa sampai nanti pertanyaan yang ke-6. Oke. Mohon izin. Adik-adik yang dipanggul ini, selain nama-nama yang disebut tadi, silakan maju ke belakang. Kalau tidak mau, ayo kita berjalan pertanyaannya. Ayo, apa banyak sekali tuh, untuk duduk. Yang duduk-duduk silakan, kelas kalian. Nanti dipanggil untuk beri waktu dulu, silakan menuju kelas dulu. Silakan Pak Ayu. Selain yang tadi disebut, nama nomor berisi 8A, air 9B, Januar 8E, Sabda, Adi, sesuai dengan impian Bapak Ibu. Pian mengharapkan murid-murid kita itu maunya seperti apa. Pian bisa tuliskan di sana. Misalnya kita memberikan murid-murid kita yang aktif kah atau yang bagaimana, silahkan bisa diisi menurut versi Pian-Pian ya Bapak Ibu. Ini itu satu pertanyaan satu kertas itu. Oke, nanti ditempel. Ulun menyiapkan kartu. Oke, di situ Bapak Ibu di kertas itu yang tulisnya ada. Ini.
Ibu. Ya, silakan keluar. Ayo. Yang tua dulu. Ayo, kita murid sekarang. Murid paling tua. Murid paling tua. Atau nggak apa-apa, nggak harus rapi-rapi banget. Dari paling tua sampai paling muda. Terbalik kan, terbalik. Ada mama balik balik. Kalau balik. Nah, murid Dari situ ya. aku kemarin di kelas pakai ini. Mohon maaf, anu kurang dingin. Berarti situ tetap dulu, Pak. Oh ini daerahnya. Baik Bapak Ibu, Pimpin sudah menuliskan impian terhadap murid-murid kita, maunya murid kita seperti apa. Ulun akan bahas yang pertama dulu ya. Di sini kita memimpikan murid-murid yang memiliki kompetensi yang unggul. Nah, berarti memiliki kompetensi yang unggul. Kemudian selanjutnya kita memimpikan murid-murid yang rajin, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya ada kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan terampil. Kemudian lagi kita memimpikan murid-murid yang punya karakter baik. Dan yang terakhir ada yang cerdasnya sama dengan jawaban, ada yang mirip ya jawabannya yang ketiga ini. Nah, itu impian Bapak Ibu ya, dan impian kita semua ya Bapak Ibu. Kita menginginkan murid-murid yang unggul. Unggul nih, kalau bahasa unggul nih kan paling top di antara yang lain, berarti punya multi talenta, semuanya bisa kayaknya, hebat berarti ya. Kemudian rajin. Nah, ini juga kita juga harus menginginkan murid yang rajin. Kemudian cerdas, disiplin. Apalagi nih, karakter yang baik. Nah, karakter yang baik itu bisa macam-macam ya Bapak Ibu. Dari sifatnya, kemudian perilakunya. Nah, itu. Baik, nah itu tadi impian kita terhadap murid-murid kita. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Akan ulun bagikan lagi. Silakan diisi pertanyaan yang kedua. Tulisnya bisa di depan. Kebiasaan nulis panjang. Cukup dibahas. Bisa nyetok. Bisa nyetok. Sama aja. Terus beda tahun. Silakan Bapak Ibu. Bisa ditempelkan. Kok sama ya? Contek kan? Buat sehat. Yang cerdas itu Pak Ajis kah? Saya juga cerdas. Sehat. Sehati berarti ya, kalau sama dia nggak janjian berarti. Asal hatinya nggak ke lain aja. Jangan kelain hati.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan kedua. Sekarang kita lihat hasil jawaban Bapak Ibu. Di pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, di sini kita bahas yang pertama dulu ada jawabannya. Kita percaya bahwa murid adalah sebagai generasi penerus bangsa. Nah, ini kita yakin itu pasti kita menginginkan murid-murid kita sebagai generasi penerus yang bisa melanjutkan perjalanan kita ya Bapak Ibu. Kemudian lagi sama jawabannya, nah generasi penerus bangsa juga, tapi nggak contekan ya. Selanjutnya lagi kita percaya bahwa murid adalah sumber daya yang sangat berharga untuk dikembangkan. Untuk katanya mendalam sekali. Sumber daya yang sangat berharga untuk dikembangkan. Ya, berarti anak-anak punya potensi berarti ya. Terus selanjutnya aset dan generasi masa depan negara. Betul. Terus selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah murid atau pribadi yang dapat diarahkan dan dibimbing. Nah, betul sekali Bapak Ibu, bahwa murid-murid kita ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Tinggal kita aja lagi memolesnya mau menjadi apa dan kita arahkan seperti apa. Nah, jadi aset-aset yang luar biasa untuk generasi penerus kita nantinya bisa melanjutkan perjuangan kita di masa depan. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Nah, titik. Oke, kita lanjutkan. Gambaran siswa bandel. Muridnya cerdas-cerdas. Siswa bandel. Sama aja. Nyanyian kata siapa? Bahasa keren. Orang Silakan Ibu Isna tadi. Oh, Isna. orang mendengarkan orang bahari. Bahasa orang bahari. Orang bahasa anu. Itu bahasa orang anu. Orang bahari kaku. Bahasa anu sekarang kan gaul. Nah ini generasi Z. Ya, Generasi Z. Ini generasi A. Apa sih? Harus Generasi Z. Kesejahteraan. Kalau lo generasi A. Tadi kan Z toh? Iya. Kita generasi A. Aus. Oh, generasi Arif. Mengutamakan kesejahteraan. Ya, di mana pian utama kesejahteraan siswa. Baik, kita Belajar ya. Kita lanjutkan di sini ke pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, jawabannya ada, kita mengutamakan akhlak mulia. Kemudian kita mengutamakan attitude ya bahasanya, attitude ya. Iya. Kemudian kita mengutamakan kesejahteraan. Kemudian kita mengutamakan perilaku baik dan sopan. Kemudian kita mengutamakan pembelajaran terhadap siswa. Baik, nah ini adalah impian Bapak Ibu. Di sekolah tuh kita mengutamakan apa saja. Nah, yang akhlak mulia, tentunya ada akhlak mulia, kita harapkan anak-anak kita punya akhlak mulia karena sesuai dengan nilai-nilai yang ada di P5 ya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesuai juga Pancasila. Kita di sila pertama juga menjelaskan tentang kita harus berakhlak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian attitude nih hampir mirip mungkin dengan jawaban yang tadi, berperilaku baik dan sopan. Ya karena nih hampir mirip-mirip itu kesopanan ya, ada sopan santun. Nah kita mengutamakan anak kita
berperilaku sopan dan santun, baik itu terhadap guru, orang tuanya ataupun dengan temannya pun juga ada attitude-nya atau sopan santunnya. Kemudian kesejahteraan, nah, ini luas sekali pemahaman tentang kesejahteraan ini ya. Terutama di sini di sekolah. Nah, sejahteranya itu ya dari gurunya sejahtera, guru, kemudian muridnya juga sejahtera dalam arti mungkin bisa menerima pembelajaran dengan fasilitas yang lengkap ya, itu dan lain sebagainya. Kemudian mengutamakan pembelajaran. Nah, kita harapkan iya belajar. Anak-anak kan tugasnya ke sekolah adalah belajar. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali ke pertanyaan yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa oke. Tulis langsung. Sama aja. Padahal benar-benar Silakan Bapak Ibu bisa menempelkan. oh lampu kan? Tambah panas. Kita buka aja. Kami pun kurung. Kenapa buka jendela saja? Satu lagi belum. Oh iya. Ayo bos nanti tadi. Kamu buka jendela. Hilang jendela. Nah, jangan. Hilang jendela sekali. Suaranya harus ekstrim karena terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bisa tanpa Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah di sini kita lihat jawabannya. Setiap murid memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya tugas mereka adalah belajar dalam hal apapun. Kemudian menuntut ilmu sangat penting. Selanjutnya pendidikan adalah kunci kesuksesan. Dan yang terakhir adalah pendidikan itu penting untuk menuju kedewasaan. Bapak Ibu, ini tadi variasi jawaban Bapak Ibu. Kita paham betul ya bahwa anak-anak itu sebenarnya sadar betul mereka punya potensi, tapi kadang-kadang malu untuk mengekspresikan dirinya. Jadi perlu bantuan Bapak Ibu guru untuk mendampingi mereka mengeluarkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya di sini ada tugas mereka adalah belajar. Nah, mereka paham betul sekolah itu untuk belajar. Nah, selanjutnya menuntut ilmu itu sangat penting. Kenapa penting? Karena kan mereka pasti punya cita-cita yang ingin mereka
wujudkan di masa yang akan datang. Kemudian lagi, pendidikan itu adalah kunci kesuksesan. Nah, ini juga betul bahwa tanpa belajar kita tidak bisa apa-apa ya. Jadi semua harus kita mulai dari belajar. Kemudian yang terakhir tadi, kunci menuju kedewasaan. Nah, terus karena kita ada jenjang, ada ya dari TK, SD, SMP sampai nanti perguruan tinggi, itu semua adalah proses untuk menuju kedewasaan. Baik Bapak Ibu, itu tadi pertanyaan yang keempat. Sekarang kita lanjutkan kembali ke pertanyaan kita yang kelima. Nah, pertanyaan yang kelima ini, kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah untuk apa Bapak Ibu? Silakan diisi kembali. Jadi miliarder kita lanjut. Biasanya yang dapat perhatian itu dari gurunya itu yang pertama dan yang terakhir. Saya yang terakhir. Kenapa tidak jadi yang pertama? Dia mengarah diri saya, Bu. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mencerdaskan, yang pertama mencerdaskan anak bangsa dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, itu tujuan kita. Warga sekolah kita yakin bahwa tujuan kita adalah mencerdaskan anak bangsa untuk datang ke sekolah ya Bapak Ibu. Terutama kita sebagai guru, pasti tujuan utama kita adalah untuk mendidik anak-anak kita. Nah, kemudian yang berikutnya dimulai dari belajar dan mengembangkan kompetensi masing-masing. Nah, ini juga warga sekolah paham betul bahwa tujuan anak-anak belajar ini adalah untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Dan kita juga sebagai warga sekolah juga sesuai dengan guru bidang masing-masing pasti membagikan ilmunya sesuai dengan kompetensi masing-masing untuk anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya bisa merubah untuk menjadi yang terbaik. Nah, mungkin yang asal mulanya masih belum terlalu baik. Nah, di sekolah kita bisa dan yakin bisa membawa anak-anak kita ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Bukan tidak baik ya Bapak Ibu. Semua anak itu punya tidak menganggap bahwa jelek semuanya, tidak. Semua mereka baik. Cuma tinggal kita aja lagi memberikan pengarahan supaya anak-anak itu terarah menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya belajar dan terus belajar untuk mengembangkan potensi diri. Nah, itu kita yakin itu juga bahwa dengan belajar dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang hebat. Kemudian yang terakhir adalah terus berinovasi dalam pembelajaran. Ini terutama kayaknya untuk guru, Bu ya. Tujuannya adalah untuk guru, kita dituntut untuk
bisa berinovasi. Nah, bahasa berinovasi ini kan mencari perubahan, jangan monoton gitu-gitu aja. Misalnya walaupun misalnya mohon maaf misalnya ada guru yang senior, nah juga harus bisa ikut bersama-sama maju mengembangkan dirinya. Jangan misalnya ada juga sih beberapa guru yang misalnya kayak masih muda, males untuk bisa mengembangkan dirinya. Nah, kita sama-sama di sini belajar dan belajar terus untuk bisa berinovasi dan mengembangkan. Tujuannya untuk apa ya? Tentu untuk anak-anak kita di sekolah, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, sudah cukup ya kelima tadi ya. Baik. Nah, itu tadi jawaban pian-pian. Selanjutnya yang terakhir, nah Bapak Ibu. Yang terakhir ini. Yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham betul. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah di sini titik-titiknya. Oh, tidak belajar dari halaman. Iya, ini kembali lagi nih. Ganti aja nanti. Ganti aja Pak, ini masih banyak. Nah, karena yang pertama Bu Sekar, ya, kita tolong Bu Sekar dibacakan. Ini tidak menghukum ya. Membacakan hasil jawaban kesempatan. Berikan kesempatan untuk membacakan jawaban-jawaban. Ini Bapak silakan ke depan. Kalian dijelaskan. Ya dibacakan aja. Ada bagian pertanyaan. Tanya jawab. Habis ini ada sesi tanya jawab. Ada ya. Saya di sini membacakan hasil jawaban dari saya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang terakhir pertanyaannya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu adalah yang utama. Kemudian sekolah adalah salah satu tempat terbaik untuk belajar. Ya betul. Dan selalu belajar tanpa melihat perbedaan. Kemudian jawaban berikutnya, perilaku disiplin akan membawa kita pada kesuksesan. Dan terakhir jawabannya adalah komunikasi adalah kunci keberhasilan. Nanti ada sesi tanya langsung nanti. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk peserta yang sudah bersedia membacakan hasil jawaban dari Bapak Ibu.
Nah, sini kita lihat ya, tadi kita ulang kembali jawabannya. Yang pertama, pendidikan adalah yang utama. Nah, ini kita dan warga sekolah paham betul bahwa pendidikan ini sangat penting dan utama. Nah, itu. Baik, selanjutnya, sekolah adalah salah satu tempat terbaik untuk belajar. Nah, selain sekolah, kira-kira ada sekolah lain nggak? Nah, ini tempat lain ya. Jadi sekolah ini adalah tempat atau sarana untuk kita menempuh pendidikan untuk belajar. Kemudian yang ketiga, kita harus dan selalu belajar tanpa melihat perbedaan. Nah, ini betul sekali, ini mengarah lagi ke diferensiasi ya Bapak Ibu, bahwa kita memperlakukan anak itu sama, jadi tidak ada perbedaan. Nah, kebetulan juga sekolah kita menerima sekolah, termasuk sekolah inklusi. Jadi anak yang berkebutuhan kan tetap kita terima di sini dan tidak ada membeda-bedakan dengan yang lain. Selanjutnya, perilaku disiplin akan membawa kita pada kesuksesan. Betul sekali ya, bahwa dengan disiplin itu mengajarkan anak untuk supaya mereka bisa melatih diri mereka untuk mengatur mungkin dari waktu belajar, kemudian di sekolah dengan tata tertib yang ada di sekolah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah komunikasi adalah kunci keberhasilan. Nah, betul sekali. Tanpa kita berkomunikasi baik itu dengan anak-anak ataupun dengan rekan sejawat, bahkan dengan bapak kepala sekolah pun kita tidak bisa berjalan dengan sendiri ya Bapak Ibu. Kita perlu bekerja sama dan berkomunikasi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan menyampaikan impian Bapak Ibu terhadap anak-anak yang ada di sekolah kita. Nah, selanjutnya Ulun ingin menyampaikan apakah dari visi yang Pian buat ini visi kan sebuah impian ya Bu, pengharapan terhadap murid kita. Apakah ini sudah selaras dengan visi dan misi dengan visi yang ada di sekolah kita? Ada yang tahu visi sekolah kita? Karena mati mungkin. Dibacakan saja ya Bu ya, karena tidak muncul di layar. Jadi membacakan saja. Nah, visi sekolah kita adalah berkarakter, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Nah, dari visi sekolah kita ini, apakah yang Bapak Ibu sampaikan di sini sebagian ada termuat di dalam visi sekolah? Ada. Baik. Nah, salah satu di antara mungkin ada di beberapa visi sekolah. Nah, selanjutnya menurut Bapak Ibu, adakah yang perlu ditambahkan kira-kira untuk visi sekolah kita? Bukan bermaksud untuk mengubah ya, maksudnya kira-kira perlu nggak ditambahkan visi sekolah kita nih, berkarakter, berprestasi dan berwawasan lingkungan? Mungkin ada perlu tambahan untuk visi sekolah kita ini sesuai dengan harapan dan impian Bapak Ibu di masa yang akan datang. Oke, berkarakter sudah ya Bapak Ibu, berarti kan sudah terpenuhi ya. Berprestasi sudah ya. Andinnya masuk berkarakter ya? Enggak. Nah, pembahasan ini juga termasuk berkarakter. Berwawasan lingkungan, sekolah sehat kita sudah pernah mengikuti lomba adiwiyata, mengikuti lomba sekolah sehat ya. Ini yang terakhir apa? Lomba sekolah sehat ya? Gerakan sekolah sehat. Berarti dari visi sekolah kita sudah terpenuhi ya Bapak Ibu. Tidak perlu ditambahkan lagi ya, karena berkarakter itu sudah mencakup di sana. Iya, sudah mencakup semua ada di sana. Baik, kalau tidak ada ditambahkan, selanjutnya Ulun mengajak Bapak Ibu sedikit berdiskusi tentang kira-kira sikap dan perilaku seperti apa yang mencerminkan visi yang ada di sekolah kita. Contoh yang kita lakukan di sekolah. Misalnya kita sebagai murid, ada nggak dari visi kita ini atau visi sekolah kita perilaku yang mencerminkan visi kita dari muridnya misalnya? Ada. Apa misalnya? Bisa Bu Ina mungkin ada yang mau menyampaikan, silakan Bapak Ibu.
yang dilakukan murid ada yang sudah kita alami sehari-hari yang berkaitan dengan visi yang seperti Ibu ucapkan tadi. Yang pertama kan kegiatan dunia misalnya. Kegiatan dunia setiap pagi. Anak-anak tanpa kita komando semuanya masuk ke yang piket umum melaksanakan piket umum, piket kelas melaksanakan piket kelas. Yang tidak ada piket, jadwal piket di hari itu mereka masuk ke tempat ibadah masing-masing melaksanakan ibadah. Yang lain mungkin bisa menambahkan contoh lagi Ya. dari muridnya. Untuk yang tadi itu wawasan lingkungan. Wawasan Dan kehidupan sehari-hari anak yang ada di sini kan mereka itu diberikan tanggung jawab tentang kebersihan lingkungan. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Isna, silakan Ibu Isna. Sesama siswa sudah bisa saling menghargai, jadi tidak ada saling bully-membuli. Mereka bisa menempatkan bahwa si A ada kekurangan, tetapi di balik kekurangan dia pasti ada kelebihan. Itu salah satu tadi masuk kayaknya ke tadi tidak membedakan siswa. Baik, itu dari murid ya Bapak Ibu. Sekarang kalau dari gurunya, nah ada nggak visi dari sekolah kita yang dari gurunya apa yang harus kita lakukan untuk mencerminkan visi sekolah kita? Nah, silakan Bapak Ibu yang lain bisa berpendapat apa yang bisa mencerminkan perilaku dari kita sebagai guru. Misalnya nih, misalnya salah satu teladan, misalnya ya teladan yang baik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapat selain teladan, mungkin contoh lain kita sebagai guru nih harus ngapain sih, harus apa untuk berselaras dengan visi yang ada di sekolah kita. Silakan. Memberikan contoh. Iya, memberikan contoh dan keteladanan. Apalagi kira-kira? Mungkin dari gurunya dilihat dari pertama dari aspek menghormati dan juga kepedulian. Nah, misalkan ada guru atau siswa, misalkan guru lah, sesama guru, misalkan mereka salah satu mungkin sakit, kita doakan dan jenguk juga, itu merupakan teladan bagi anak-anak kita juga. Dari yang lain ada tambahan? Pak Halim mungkin? Apa ya? Karena tadi sama kan ya, karena membiasakan anak untuk datang, salah satunya adalah datang tepat waktu ke sekolah sesuai dengan sekolah. Nah kita pun guru-guru punya jadwal sendiri. Ada kita piket setiap, contoh untuk tiap hari Kamis. Kalau membiasakan anak untuk datang ke sekolah jam 7, maka piket dari guru pun harus jam 7. Itu mungkin yang jadi contoh buat anak-anak. Nggak hanya murid saja tidak hanya yang ada piketnya. Tidak hanya murid yang kita berlakukan, tapi guru pun harus ada. Jadi biar jadi apa ya, biar ada keseimbangan. Oh ternyata anak-anak pun bisa melaksanakan, kita guru pun menjalankan. Itu tadi dari gurunya. Nah, kalau dari orang tua, Bapak Ibu, kira-kira ada nggak dari orang tua itu visinya berkaitan dengan visi sekolah ini, perilaku dan sikap dari orang tua yang kira-kira bisa mendukung visi sekolah itu? Nah, contohnya ada. Oke, silakan Bu Ina. Kemarin saat kita kegiatan Adiwiyata untuk sekolah sehat, kemarin kita memerlukan banyak untuk fasilitas sekolah. Itu ada banyak dari orang tua wali yang memberi bak sampah kepada kita. Habis itu kita perlu kelas atau ruang-ruangan atau pagar yang perlu dicek, ada yang memberikan cek. Kemarin itu sampai ke Sungai Danau kita ambil kan, cek berapa area gitu kita ambil. Habis itu ada yang memberikan, ada yang memberi, kemarin kita juga diberi bata pres sama wali murid, kita juga diberikan panggung seni. Nah itu banyak yang ambil dari wali. Berarti dukungan ya Bapak Ibu ya, dukungan baik moral maupun material ya. Nah salah satu dukungan lagi SDSM juga kegiatan di masyarakat kita, anak-anak kita membiasakan dari sekolah, masyarakat pun desa memperhatikan kita ya untuk SDSM. Mungkin ada tambahan lagi, silakan Bapak Ibu kalau ada tambahan, apalagi dukungan selain dukungan materi, selain dukungan moral tadi mungkin. Ya silakan dari
kebetulan yang kemarin ruangan untuk Hindu belum ada ya. Sekarang alhamdulillah sudah ada dibuatkan satu ruangan. Itu dukungan dari orang tua juga kemarin ya. Ya, orang tua selain dari bentuk materi, orang tua ini terdiri dari beberapa unsur jabatan seperti ada yang jadi dewan, jadi kecamatan, mereka juga memperhatikan memantau keadaan di sini. Jika ada kekurangan atau mereka memberikan solusi. Termasuk tadi cukur gratis tadi dari kecamatan. Hari ini kebetulan ada kegiatan cukur gratis tadi ya. Itu juga termasuk salah satu dukungan ya. Untuk menertibkan siswa yang berambut panjang. Kemudian yang terakhir nih, dukungan dari kepala sekolah, kira-kira apa harapan pian-pian dukungan Bapak Kepala Sekolah terhadap visi sekolah kita ini? Harapan pian-pian? Yang pertama mungkin dari tadi kelewatan ya visi-visinya. Saya harapannya ditambah misalkan siswa maupun guru itu melek dengan digital. Jadi ketika mereka digital atau teknologi, harapannya nanti mungkin ketika anak-anak itu datang mereka absen dengan cara pakai kartu digital, scan. Kita gurunya aja ya pakai kita muridnya juga pakai murid juga ya. Sendiri kita masuk lagi dengan kartu ya Pak ya. Dan masing-masing ada kartunya gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti cita-cita itu bisa kita wujudkan di sini ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu harapannya untuk kepala sekolah untuk visi kita apa? Intinya selama ini kepala sekolah sangat mendukung apapun kegiatan yang dilaksanakan, baik itu kegiatan sekolah, kegiatan guru pribadi, kepala sekolah luar biasa. Mudah-mudahan kepala sekolah yang akan datang, karena ini mau Tanggal 11 ya? Tanggal 11. Ini mudah-mudahan ya kepala sekolah yang akan datang pun sama. Amin. Luar biasa Bapak mengayomi. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu tadi adalah impian kita terkait dengan perilaku dan impian kita dari visi sekolah kita. Nah, di sini Ulun akan menyampaikan juga visi Ulun sebagai guru penggerak. Jadi ini juga berkaitan dengan tugas yang Ulun jalani adalah membuat visi guru penggerak. Nah, visi yang Ulun buat ini Ulun bacakan ya Bapak Ibu karena tidak tampil di layar. Mohon maaf. Ulun bacakan visi guru penggerak Ulun di sini mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, kompetitif, dan berteknologi. Nah, ini adalah visi yang saya buat di tugas Ulun sebagai CGP. Nah, kemudian untuk membuat tugas ini ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya buat selesai, tidak. Sebenarnya ada tahapan bagaimana cara membuat visi guru penggerak. Yang pertama di sini dikaitkan dengan prakarsa perubahan ya Bapak Ibu. Nah, prakarsa perubahan ini maksudnya adalah bagian dari upaya-upaya kita untuk bisa mencapai visi yang telah kita rumuskan tersebut. Nah, yang pertama langkah yang kita lakukan di situ adalah inisiatif perubahan. Nah, kita pasti menginginkan visi kita ini bertujuan untuk melakukan perubahan yang ada di sekolah kita. Jadi tentunya harapan kita semua ya Bapak Ibu untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah kita. Alhamdulillah jalan. Nah ini, kemudian yang kedua prakarsa perubahannya adalah pemimpin. Nah di sini guru penggerak atau calon guru penggerak itu menjadi penting dalam melakukan perubahan di sekolah. Nah pemimpin ini bukan maksudnya mau jadi kepala sekolah langsung ya Bapak Ibu, maksudnya sebagai pemimpin perubahan yang ada di kelas. Nah bisa juga seperti itu. Kita
bahan apinya. Ini diperlukan kerjasama dari Bapak Ibu ya untuk mendukung dari sebuah visi. Nah, baik itu visi sekolah maupun visi yang ulun lakukan sebagai pemimpin di pembelajaran Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kemudian ada beberapa pendekatan yang saya lakukan. Di sini ada pendekatan atap namanya. Yang pertama adalah aset. Guru yang berdedikasi dan bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu ada sarana prasarana yang memadai, dukungan dari kepala sekolah dan pengawas. Nah, ini aset ini juga salah satu faktor pendukung untuk kita tes. Nah, jadi aset ini adalah salah satu upaya kita atau sarana prasarana yang mendukung untuk kita melakukan sebuah perubahan. Kemudian dari dukungan kepala sekolah dan pengawas juga penting untuk menyampaikan visi kita. Nah, kemudian yang kedua ada T, tantangan. Nah, tantangan di sini adalah tentu kita mempunyai banyak tantangan ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kurangnya kreativitas siswa dan belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini tadi salah satu cita-cita Pak Ajis juga agar guru dan siswa melek teknologi tadi ya Bapak Ibu. Nah, tantangannya adalah itu tadi tidak semua anak itu pengen bisa, tapi mungkin dari fasilitas yang aset tadi juga mendukung untuk yang kedua ini supaya anak-anak itu kita bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang A-nya adalah aksi. Aksi ini adalah menyediakan program pembelajaran berbasis teknologi, kemudian melakukan pendampingan guru untuk menguasai metode pembelajaran yang aktif. Nah, tentunya di sini tadi teknologi lagi intinya karena zaman sekarang kita terkenal dengan apa nih nama bahasa kerennya sekarang generasi Z. Nah, jadi kita harus benar-benar mengikuti perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah perubahan. Tentu kita mengharapkan perubahan terhadap siswa kita untuk menjadi lebih kreatif dan menguasai TIK. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini ada ini prakarsa perubahan ini terkait dengan visi saya. Salah satu saya mengambil ini selain tadi teknologi ya Bapak Ibu, ini juga terkait dengan tadi mewujudkan siswa yang santun itu tadi berkarakter tadi ya seperti yang disampaikan Bina tadi. Salah satu mewujudkannya dengan siswa yang santun. Nah, di sini mungkin kesantunan untuk sekarang anak-anak tuh agak kurang ya Bapak Ibu ya, apalagi setelah zaman Covid, setelah pandemi Covid itu kebiasaan untuk salaman itu kita susah memulai kembali. Nah, jadi karena pengaruh Covid kemarin tuh kita membatasi salaman. Nah, hal itu yang akan kita mulai lagi beberapa tahun ini untuk mengaktifkan siswa untuk bersalaman. Kemudian terkait dengan pembelajaran di kelas, di sini saya menyampaikan cerita yang berkaitan dengan pesan moral, yaitu terkait dengan salah satunya adalah kesantunan kita. Nah, dalam cerita itu sini ulun mengambil cerita inspirasi. Kebetulan materi ulun ada di kelas 19 cerita inspirasi. Nah, di dalam cerita itu ulun mengambil nilai, anak-anak diajak untuk mendapatkan nilai apa sih yang kita ambil dari cerita inspirasi tersebut. Nah, salah satunya mungkin di situ kita mengambil nilai kesopanan, menghargai orang lain, sopan terhadap guru dan seterusnya. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, ulun simpulkan ya Bapak Ibu, dari seluruh kegiatan kita dari awal sampai dengan hari ini yang terakhir tadi ulun jelaskan, kesimpulannya bahwa visi yang ada di sekolah kita itu sudah sesuai dengan prakarsa perubahan dan sudah kita terapkan sama-sama di sekolah ya Bapak Ibu, dan sudah tercermin perilakunya terhadap guru, kemudian murid, kepala sekolah dan orang tua
mendukung penuh terhadap berjalannya misi yang ada di sekolah kita. Nah, mudah-mudahan untuk selanjutnya nanti visi ini bisa dikembangkan menjadi lebih maju lagi sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan tadi Bapak Ibu yang pian-pian sampaikan di di papan tulis tadi, pian tempel, ataupun yang pian sampaikan dari hasil diskusi kita sama-sama tadi menyampaikan pendapat masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu Bapak Ibu yang telah rela hadir ikut serta dalam pemenuhan tugas ulun di pendampingan individu 2 ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat ulun pribadi khususnya dan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada salah dan hilaf, ulun mohon maaf. Baik, sebelum ulun tutup, mungkin dari Bapak Ibu bisa ada hal-hal atau unek-unek yang perlu disampaikan atau ditanyakan, atau berbagi lah Bapak Ibu, berbagi hal yang baik bisa kita sampaikan di forum ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan atau berbagi pengalaman Bapak Ibu, monggo dipersilakan disampaikan di sesi terakhir ini. Silakan Bapak Ibu. Tentang presentasi itu boleh? Boleh, silakan. Bapak Ibu lihat di halaman 8. Iya, halaman 8. Yang kita terbaca yang di bagian pengikut Bapak Ibu. Ibu. Ini. Yang berbaca di situ semua pihak yang bisa dipengaruhi. Kalau ada diberdayakan, setuju, sangat setuju. Tapi kalau pihak bahasanya di sana dipengaruhi, nah itu yang jadi pertanyaan. Apa bisa kita menurut ulun? Apakah bisa diganti dengan bahasa yang lebih kalau dipengaruhi artinya kan kita kayaknya tuh kalau diberdayakan oke. Kalau nya dipengaruhi, kalau orang nggak bisa dipengaruhi maksudnya tuh kita kan misalnya mengajak gitu bahasanya ya diganti bahasa dipengaruhi itu dengan apa gitu. Cuma intinya memang kita mau mempengaruhi sih, maunya sih gitu. Tapi bahasanya lebih dia kayaknya dipengaruhi kayak ini itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ina sudah menyampaikan tadi bahasa di slide ulun yang 8 ini Bu, dipengaruhi. Mungkin bahasanya agak terlalu sedikit otoriter ini ya bahasanya ya. Terlalu ekstrim ya. Mempengaruhi kayak orang apa aja gitu ya. Bisa mungkin kita ganti dengan semua pihak yang bisa diajak mungkin ya, diajak bekerja sama atau itu diajak lah bahasanya. Nanti bisa lagi kan, maksudnya bisa Bekerja sama, oke. Berkolaborasi mungkin ya. Iya, semua pihak bisa berkolaborasi, berkolaborasi dan diberdayakan untuk bisa mendukung terciptanya suatu perubahan. Mungkin itu ya bahasa yang lebih halusnya ya Ibu ya. maksudnya memang harusnya tujuannya memang untuk mempengaruhi, tapi bahasanya supaya lebih enak didengar mungkin ya, tidak terlalu ekstrim gitu. Terima kasih Bu Ina atas masukannya. Mungkin silakan Bapak Ibu yang lain bisa berpendapat. Silakan Bapak Aziz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ibu Arya Andayani. Ya, Bu, saya ingin pian luruskan saja beliau ini dari anak berpenggerak. Karena melihat dari awal sampai akhir ini sudah cocok sekali jadi guru penggerak. Untuk itu saya sudah menyiapkan segudang pertanyaan untuk beliau. Jadi saya ingin saat ini beliau langsung yang menjawab pertanyaan ini terkait dengan banyak tentang visi misi, kemudian inovasi dalam pembelajaran, kemudian kompetensi profesional, kemudian tentang pembentukan karakter dan tentang kolaborasi dan banyak sekali.
Saya ingin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mungkin saya kasih waktu ada 10 menit untuk bisa menjawab segudang pertanyaan saya. Nanti pertanyaan ini biar saya colokkan biar jadi kita lihat bersama-sama di slide. Oke, baik. Nanti satu persatu biar bisa dibahas. Oke, langsung saja. Silakan Ibu pada sekali sesuai dengan kemampuan dia ya. Saya ingin mendengar unek-unek dari Jan. Baik, terima kasih untuk Pak Ajis yang sudah memberikan ulun segudang pertanyaan. Tapi ulun mencoba nanti untuk menjawab semampu ulun. Mungkin nanti bisa dibantu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu nanti. Ini bocoran sedikit ya Bapak Ibu. Sebenarnya kemarin yang mengikuti tes guru penggerak ini ada bertiga, termasuk Pak Hair nih salah satunya kemarin teman juga. Cuma yang terpanggil belum rezeki Pak Hair dan Pak Sudita ya, yang terpanggil ulun sendiri. Nah, mungkin bisa dicoba lagi ya Bapak nanti di angkatan 12. Nah, ulun doakan juga Pak Ajis menyusul ulun karena kayaknya dan yang lain tidak hanya Pak Ajis dan di sini Bapak Ibu bisa menyusul ulun nanti di angkatan 12. Baik, terima kasih Pak Ajis yang sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Ulun coba jawab sebisa ulun ya. Baik, yang pertama pertanyaan Pak Ajis, bagaimana Anda merumuskan visi dan misi sebagai guru penggerak? Apa inspirasi di balik visi dan misi tersebut? Baik, ulun coba menjawab. Nah, sebenarnya ada beberapa langkah ya Bapak Ibu untuk merumuskan visi ini. Tadi salah satunya dengan pendekatan atap, kemudian ada dengan pendekatan bagja. Nah, kebetulan tidak ulun uraikan. Nah, di sini ada sedikit coba ulun jelaskan langkah-langkahnya. Apa itu bagja ya Bapak Ibu? Sebenarnya arti bagja itu sebenarnya bahagia. Nah, bagja ini sebenarnya singkatan dari yang pertama. Ini untuk langkah-langkah pembuatan visi misi ya Bapak Ibu. Yang pertama B-nya itu. Jadi bagja tulisannya B-A-G-J-A. Langkah yang pertama adalah membuat pertanyaan. Nah, membuat pertanyaan contoh seperti ini ya Bapak. Misalnya, bagaimana perilaku siswa di sekolah apabila bertemu dengan guru? Nah, ini salah satu juga pertanyaan untuk merumuskan visi yang ulun buat tadi. Nah, apakah di sini sudah memberikan contoh yang baik atau bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, dengan membuat beberapa pertanyaan terkait dengan visi tadi. Banyak pertanyaan, misalnya tidak hanya itu, misalnya pertanyaan yang lain, misalkan apakah siswa Bapak Ibu di sekolah sudah santun terhadap guru, misalnya, itu juga satu. Nah, apakah siswa Bapak Ibu sudah melek teknologi tadi seperti yang disampaikan Pak Ajis tadi? Itu juga bisa kita rumuskan di dalam salah satu langkah pembuatan visi dan misi guru penggerak itu tadi Bapak. Kemudian ada yang A-nya, tadi baru B. Yang B-nya ini ada ambil pelajaran. Nah, ketika kita merumuskan sebuah visi guru penggerak itu diambil dari pengalaman yang sudah kita lewati Bapak Ibu. Misalnya misalkan ada kasus misalnya di kelas, misalnya kan di kelas anak misalkan berkelahi. Nah, atau misalnya mengolok-olok orang tua, itu kan salah satu tindakan yang kurang sopan juga ya Bapak Ibu. Nah, dari kasus atau kejadian itu kita bisa ambil pelajaran untuk merumuskan visi kita. Apa sih hal yang dapat kita lakukan dari kasus itu? Nah, solusinya apa yang dapat kita ambil? Misalkan metode seperti apa yang tepat untuk menumbuhkan sikap santun tadi terhadap
teman atau terhadap guru misalnya, dari kasus tadi dia mau olok-olok nama orang tua tadi atau hal yang lain Bu yang berkaitan dengan sopan santun. Nah itu Bapak Ibu. Jadi dari Ari ambil pelajaran dari berbagai macam kasus, tidak hanya itu saja ya Bapak Ibu. Dari kasus manapun, baik di kelas Bapak Ibu menemukan kasus yang beraneka ragam, itu bisa kita jadikan salah satu langkah awal untuk kita membuat sebuah visi guru penggerak. Kemudian lagi ada gali mimpi. Nah, dari gali mimpi di sini kita menyusun bagaimana sih gambaran kita di masa depan nanti. Nah, misal contoh pertanyaannya seperti untuk menggali mimpi itu, apakah guru akan merasa senang apabila memiliki siswa yang santun? Nah, atau contoh lain, apakah Bapak Ibu merasa senang memiliki siswa yang pandai teknologi? Nah, itu salah satu juga cara menggali impian yang kita inginkan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian lagi J-nya. Nah, J-nya ini adalah jabarkan rencana. Sudah ada kasus, tadi ada impian kita. Kemudian rencana kita apa? Nah, dalam membuat misi itu pasti ada tujuannya Pak Ajis ya. Ketika kita membuat sebuah visi, contoh di rumah saja Pak Ajis sebagai kepala keluarga pasti punya visi. Nah, apa sih rencana kita untuk misalnya Pian sebagai kepala keluarga atau di sekolah Pian sebagai guru? Apa rencana yang akan Pian lakukan untuk mewujudkan impian tadi? Nah itu Pak Ajis. Terus yang terakhir A-nya di sini, yang A adalah atur eksekusi. Sudah ada rencana yang kita buat sedemikian programnya, sudah tertulis rapi. Nah, apakah hanya dibiarkan saja programnya seperti itu aja? Tidak kan Bapak Ibu? Tentu kita laksanakan yang sudah menjadi rencana kita itu. Nah itu pertanyaan Pak Ajis, mungkin bisa dipahami. Terus selanjutnya, bagaimana Anda mengukur keberhasilan dan mencapai visi Bapak Ibu? Nah, untuk mengukur keberhasilan kita lihat tadi, apakah rencana kita itu sudah berjalan dengan optimal? Nah, dari rencana yang telah kita buat tadi, di visi kita tadi tuh, tadi kan lo nanyakan tujuan visi sekolah kita tuh sudah sesuai belum Bapak Ibu dengan impian atau harapan Bapak Ibu? Nah, itu. Terus selanjutnya, bisakah Anda jelaskan contoh metode pembelajaran inovatif yang pernah diterapkan di kelas? Baik, ini mencoba menjawab pembelajaran inovatif ya, berarti ada inovasi ya. Belum pernah menerapkan pembelajaran inovasi, contohnya adalah pembelajaran puisi Bapak Ibu. Pembelajaran pantun. Nah, di pembelajaran pantun tuh kan siswa kita suruh untuk membuat pantun. Nah, ulun menyiapkan media pembelajaran dengan kotak kartu ya, di papan tulis itu ulun siapkan kartu-kartu. Nah, dari kartu-kartu itu nanti anak-anak itu bisa mengembangkan pantun yang akan mereka buat. Jadi semacam kartu lah, kotak kartu lah. Nah, itu mereka bisa membuat pantun sesuai dengan kotak kartu. Bebas mereka memilih mau kartu yang mana, ulun menyediakan di sana. Nah, jadi mereka bisa mengembangkan sesuai dengan kartu yang mereka pilih. Nah, itu Pak Ajis itu yang ulun terapkan inovasinya di kelas ya. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, banyak sekali Pak Ajis ini. Bagaimana Anda memastikan bahwa metode pembelajaran yang Anda gunakan efektif untuk semua siswa? Nah, tentunya untuk memilih metode pembelajaran ini kita sesuaikan dengan bakat dan minat mereka ya. Kita kan di tes awal tuh ada diagnosa awal ya, pretest. Nah, kita bisa mengukur kemampuan anak
kemampuan anak. Nah, metode seperti apa sih yang akan kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki? Nah itu, jadi tidak asal mengambil metode pembelajaran yang cocok atau enggak. Kita lihat dulu mereka tuh senangnya apa. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang mereka miliki ya, Pak Haji. Sudah. Nah selanjutnya, bagaimana ini sudah tadi ya, bagaimana Anda memastikan bahwa metode pembelajaran yang Anda gunakan tadi efektif? Itu tadi salah satu dengan kita melakukan tes awal tadi, diagnosa. Di kelas studi itu kan pasti ada diagnosa awal ya, untuk mengetahui oh anak ini nih sukanya apa. Nah itu. Kemudian selanjutnya, apa langkah konkret yang Anda ambil untuk meningkatkan kompetensi profesional Anda sebagai guru penggerak? Langkah konkretnya, satu kata. Langkah konkretnya yang ulun lakukan, berusaha untuk melakukan perubahan kecil, Bapak Ibu. Itu langkah konkretnya. Kita baru mulai dari langkah yang kecil dulu, baru ke yang besar. Kita langsung wow gitu kan. Jadi dari hal yang sederhana itu bisa kita mulai dulu perubahan-perubahan tersebut. Baik, selanjutnya, bagaimana Anda menilai dan memperbaiki kinerja profesional Anda secara kontinu? Ini dalam hal apa maksudnya Pak Jis? Saya sebagai guru atau sebagai guru penggerak? Bagaimana Anda menilai dan memperbaiki kinerja profesional Anda secara kontinu? Nilainya? Apakah sudah misalkan merasa kurang, gimana namanya? Oh, merasa kurang itu dari mana gitu ya? Jadi ulun nilai diri ulun ini kan bayangannya. Kalau ulun sebenarnya kalau menilai di sini kan nggak mungkin ya. Tapi insya Allah mungkin masih berada di tahap 7 mungkin ya. Mungkin ya, karena masih belum separuh Pak Ajis. Ulun menjalani guru penggerak ini baru 1/4 lah, baru 2 bulan. Jadi masih ada 4 bulan lagi. Tapi saya masih 90. Tapi ulun masih 70 ya, masih banyak proses yang ulun belum lalui. Ini baru berapa persen ya, tapi mudah-mudahan insyaallah dari dukungan pian-pian mudahan bisa ulun laksanakan sampai ke nanti sampai Desember bisa lulus, amin ya. Baik, selanjutnya tadi nilai ya, berarti selanjutnya tentang karakter. Nah, bagaimana Anda mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum sehari-hari? Berintegrasi berarti berkaitan ya. Nah, integrasi itu ada hubungannya, pendidikan karakter dalam kurikulum sehari-hari. Karena kita sudah kurikulum merdeka, tentu sangat berkaitan sekali Pak Ajis. Karena di kurikulum merdeka ini kan kita sudah mengaitkan semua, misalnya merdeka di sini bukan dalam artian bebas sebebasnya, tidak, tapi merdeka di sini anak-anak itu tetap masih kita tuntun untuk bisa mengembangkan sesuai bakat dan minat mereka. Nah, di sini ulun mengintegrasinya ya tentu karena kita sudah kurikulum merdeka, kebetulan di guru penggerak itu sendiri sangat berkaitan terutama tentang pembelajaran kehidupan dewantara dan P5, karena kita sudah menerapkan P5 ya, profil pelajar Pancasila. Di situ memuat tahapan-tahapan yang terkait dengan ini. Nah, tentu sangat terintegrasi. Dan yang terakhir, bisa ceritakan pengalaman di mana Anda berhasil membentuk karakter siswa yang positif. Nah, pengalaman ulun ini pengalaman ya Bapak Ibu, karena ulun baru menjalani 1/4-nya. Nah, banyak sekali pelajaran yang ulun dapatkan dari guru penggerak ini. Yang pertama adalah salah satu kebetulan terkait dengan modul ulun yang selanjutnya ini adalah budaya positif. Nah, dari budaya positif itu kita memberikan pemahaman untuk diri kita sendiri bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini bertentangan jauh
jauh dengan yang ulun dapatkan di guru penggerak. Tapi dari situ alhamdulillah, oh ternyata seperti ini. Ketika kita menyampaikan atau ketika kita mendidik anak-anak kita itu perlu dengan hati yang ikhlas, Bapak Ibu. Jadi tidak ada tekanan. Nah, apa maksudnya hati yang ikhlas? Artinya kalau kita ikhlas mendidik anak-anak kita, insya Allah, nah anak-anak kita juga dapat menerima pembelajaran dengan baik. Tapi kalau kita merasa tertekan, Bapak Ibu, tentu anak juga akan mendapatkan pembelajaran yang tahu nih gurunya kok penyarikat, gurunya ini loh jarang masuk atau dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Tentu anak-anak itu akan merasa kenapa sih seperti ini. Tapi kalau kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak, insya Allah kita akan mendapatkan juga hasil yang sebaik-baiknya. Nah itu bagaimana Bapak Ajis? Ini ulun menjawab semampu ulun. Nah, kalau masih ada yang kurang nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Ardia. Mungkin itu saja jawaban ulun. Pak Ajis, bagaimana Pak Ajis, ada yang masih mengganjal? Kalau misalnya ada pertanyaan selanjutnya boleh nge-chat dengan ulun di secara pribadi. Atau tanya tentang guru penggerak boleh, siapa tahu mau ikut angkatan 12. Tapi ulun doakan udah bisa menyusul ulun. Terima kasih Bapak Ibu. Ini cukup. Baik, ulun tutup acara ini, nanti ulun kembalikan ke moderator. Ulun sebagai pemimpin diskusi sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian ulun tadi. Mudah-mudahan kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu, tidak bermaksud untuk menggurui, kita hanya berbagi pengalaman saja di sini dan berdiskusi. Baik Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kembalikan ke Ibu Inge Ersen. Terima kasih Bu Rizky atas presentasinya. Kami semua di sini ternyata sudah masuk dalam kategori pengikut yang diharapkan kapan tadi. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Tapi sebelum menutup kegiatan ini, ulun terinspirasi sedikit dan termotivasi sedikit dari kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu terserah yang termotivasi atau tidak, tapi ulun termotivasi. Motivasi yang pertama yang bisa ulun ambil hari ini adalah guru yang tidak mau belajar sebaiknya berhenti mengajar. Kenapa? Kita jadi pertanyaan. Guru yang tidak mau belajar sebaiknya berhenti mengajar. Kenapa? Bu Isna, usia kita boleh tua, raga kita boleh rentak, tapi semangat kita tetap berkobar untuk semangat menuntut ilmu. Ya Bu ya? Wah. Ya, semangat Ibu, karena kita sebagai guru harus mampu mengikuti alur zaman. Peserta kita, kebutuhan peserta didik kita di zaman ini luar biasa. Tidak sama seperti kita zaman dulu, yang ditunjuk langsung diam. Hari ini ditunjuk, jawabannya apa Ibu? Nah, ya kita hitung, anak-anak semua masuk kelas. Hitungan sampai ketiga harus masuk. 1, sambungnya 2. Nah itu makanya itu. Ya udah, usia boleh tua, raga boleh retak, tapi semangat kita untuk belajar tetap berkobar. Nah, tetap menyala. Iya, ya Bu ya. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Bu Arya selaku pengajar praktek Jalan Guru Penggerak Angkatan ke-11. Dan Bu Rizky yang hari ini memaparkan presentasinya luar biasa, dan calon-calon guru penggerak Pak Ajis, Pak Khair, Bu Sekar, kami Bu Isna dan Bu Ina mendukung. Ibu ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bu Sekar. Terima kasih.
Ibu biar buka kotaknya sambil dinikmati hidangannya. Ibu juga seadanya. Sekarang kita sekap bersih aja. Sekap bersih lanjutannya. Ayo, anak ibu coba jadi ibu. Susah kan? Teriak-teriak ada lunya, ada modelnya. Ya, kemarin tadi pas sama Pak, ini banyak kita temui. Coba